Saudara, pagi ini kita belajar mengenai Tuhan tak pernah mengecewakan. Kekasih Tuhan, kalau manusia berjanji selalu pasti akan ada hasil yang membuat kita akan berkata, kok tidak ditepati? Artinya kita akan kecewa. Kalau dunia juga mungkin iming-imingi kita dengan sesuatu yang menarik, lalu kita tertarik di dalamnya dan ternyata hasilnya adalah ujung-ujungnya kita juga menjadi orang yang frustasi. Artinya dunia sungguh sangat mengecewakan. Cuman satu yang nggak bisa mengecewakan, yaitu Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bagaimana caranya Tuhan tidak pernah mengecewakan? Saudara lihat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 8, ayat pembacaan kita. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara, ketika kita minta Tuhan bangkit untuk menolong kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita belajar apa kata Yesaya di dalam pasal 50 ayat yang kelima. Kita belajar di sini, dia mengajarkan bagaimana Tuhan tidak mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya ketika kita belajar melakukan 3 perkara ini. Mari perhatikan saudara, Yesaya 50 ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi saudara, kalau kita mau melihat Tuhan tidak mengecewakan kita, yang pertama adalah, saudara, Tuhan mau kita membuka telinga kita. Saudaraku, kita hanya mendengar Tuhan. Buka telinga kita untuk sesuatu yang bukan kata-kata yang melemahkan. Banyak kali kita membuka telinga kita untuk berita-berita yang seringkali heboh, yang sebetulnya akan membuat iman kita jauh ke bawah. Jatuh bahkan jungkir balik. Lalu kita nggak punya iman, nggak punya pengharapan lagi. Kenapa? Karena sumbernya sesuatu yang melemahkan manusia rohani kita. Kalau kita butuh kekuatan, cuman satu, dengerin Tuhan. Pada waktu kita dengerin Tuhan, ada caranya adalah buka telinga kita. Saudara, ketika kita buka telinga kita, saudara, Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan bukan Tuhan seperti bapa pembohong. Iblis yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saudara, dia akan datang dan dia akan mendengarkan kita. Saudara, ketika Tuhan akan datang kepadamu, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu buka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan saja. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20-23, kalau katanya kita, saudara, dengarkan Tuhan, ya, Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang dia sudah sediakan. Saudara, musuh-musuh saudara akan menjadi musuhnya Tuhan. Saudara akan dibawa ke tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tempat kemenangan, tempat pemulihan, tempat di mana saudara akan mengalami keberkatan, tempat di mana saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan, tempat di mana engkau melihat keluarga menjadi keluarga pemenang semua, tempat di mana perusahaanmu akan melihat kekuatan kuasa Tuhan terjadi bekerja di sana. Saudara, itu sebabnya belajar, saudara, yang pertama, buka telinga kita, saudara. Kita hanya mendengarkan Tuhan. Waktu engkau mendengarkan Tuhan, saya mengatakan janji Tuhan ini dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 20-23, yang menjadi musuh-musuhmu adalah menjadi musuh Tuhan juga. Artinya, kalau itu menjadi musuhnya Tuhan, maka Tuhan berperang ganti kita. Kita akan bersama-sama Tuhan. Kita tidak sendiri. Tuhan menang, kita pun mengalami kuasa kemenangannya. Kenapa? Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Yang kedua, saudara, jangan berontak. Tadi di dalam Yesaya 50 ayat 5 yang saya bacakan. Jangan berontak. Saudara, kenapa? Karena seringkali kita ini tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu namanya kita memberontak. Saudara, kalau orang memberontak, kata firman Tuhan, itu tidak akan ada masa depan. Tapi kalau orang yang jujur, yang mau diatur, yang mau taat kepada Tuhan, itu akan ada masa depan. Saudara, perhatikan Mazmur pasal 37, ayat yang ke-37. Saudara, orang tulus, jujur, suka damai, katanya ada masa depan. Ya, dikatakan saudara, Mazmur 37 ayat 37, akan ada masa depan. Jadi kalau kita tidak berontak, kita tulus, jujur, ikuti apa kata Tuhan, menurut saudara, mau diajari oleh firman Tuhan dan mau melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan tiap hari, maka saya percaya bagimu saudara, kabar baiknya ada masa depan. Bagi kita semua, bagi anak-anakmu, bagi apapun keadaan ekonomimu, akan ada masa depan. Artinya masa depan yang daripada Tuhan, masa depan yang gilang gemilang. Ayat 38-nya dikatakan saudara bahwa pendurhaka, orang-orang fasik akan lenyap. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang pendurhaka, yang memberontak, itu tidak ada masa depan. Yang ada mereka akan lenyap. Tetapi orang-orang yang jujur, yang suka akan kebenaran, yang mau saudara buka telinganya, diajari oleh Tuhan, akan melihat masa depan yang dari surga, yang luar biasa terjadi buat saudara. Yang ketiga, yang kita belajar, yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya Tuhan tidak mengecewakan kita.
Saudara, perhatikan ayat ini. Saudara, bahwa jangan kita lihat ke belakang. Kadang kala kita melihat masa lalu, kegagalan, kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Lalu kita berkata, kenapa saya nggak bisa menang? Karena kita melihatnya ke belakang. Tuhan nggak pernah ingat-ingat lagi masa lalumu. Yang Tuhan sediakan bagi kita adalah masa depan. Saudara, mari kita melihat. Berarti apa, saudara? Yang kita lihat sekarang ini, apa yang Tuhan janjikan di masa depan kita. Bahwa Tuhan punya rencana yang sangat hebat buat saudara dan saya. Itu sebabnya rancangannya bagaimana? Rancangannya dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan lihat ke belakang, jangan lihat masa lalu. Amsal pasal 17 ayat 17, pandangan orang yang berpengertian, orang yang berhikmat dalam melihat sesuatu kebenaran, sesuatu terobosan, sesuatu hal-hal yang hebat daripada Tuhan. Tetapi orang yang bodoh tidak pernah melihat ke depan. Orang bodoh dalam melihat sesuatu yang di belakang. Bukan hikmat, bukan pengetahuan, bukan kedahsyatan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang berhikmat katanya, orang-orang yang berpengertian, pandangannya tidak melihat ke belakang, tetapi ke depan. Karena di depan ada hikmat, ada kemenangan, ada sukacita daripada Tuhan. Sebab itu mari, biarlah kita belajar 3 perkara ini, saudara. Yang pertama adalah ingat lagi sekali, buka telinga kita hanya untuk mendengarkan Tuhan saja. Yang kedua, jangan pernah berontak, taat sama Tuhan, menurut sama Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, lihatlah, pandang Tuhanmu di depan. Karena di depan ada kemenangan, ada kekuatan yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.